Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum kepada segenap jamaah, ibu bapa, saudara dan saudari yang saya cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Alhamdulillah, tentunya puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkumpulnya kita di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini, setelah melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim, sembari menunggu masuknya waktu salat isya berjamaah yang merupakan salah satu dari dua salat yang Nabi SAW sabdakan, inna athqala salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la'atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Dan kalaulah mereka mengetahui keutamaan pergi melaksanakannya, maka mereka akan pergi melaksanakannya meskipun harus merangkak, sembari atau dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr, adalah nikmat dan anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang wajib kita syukuri. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila Allah Jalla wa'ala diminta dengannya, maka ia mengabulkan permohonan hambanya agar menjadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, di mana Allah Jalla wa'ala berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah wajib cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka duduk-duduk berkumpul sesama mereka karena aku. Mereka saling mengunjungi sesama mereka karena aku, dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka, kecuali akan turun sakinah ilahi ke dalam dada-dada mereka. Dan ini memang kita rasakan. Tidaklah kita hadir di dalam majelis ilmu agama
dan terkhusus diselenggarakan di dalam rumah Allah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang bersih dari kotoran-kotoran dan penyakitnya, kecuali kita merasakan betapa tenang dan tentramnya hati kita ketika berada di dalamnya. Karena Nabi SAW sendiri yang mengabarkan, nazalat alaihi musakinah, akan turun sakinah ilahi ke dalam hati-hati mereka, dada-dada mereka. Bahkan saking sakinahnya majelis ilmu agama, terkadang kajian baru berlangsung 10 atau 15 menit, sebagian jamaah kepalanya sudah menunduk ke bawah, menandakan dia telah menerima sakinah dan menempatkannya bukan pada tempatnya. Wa ghasyatum rahmah, rahmat Allah tercurahkan kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat-malaikat Allah datang meliputi mereka. Kedua mata kita memang tidak melihat ada malaikat yang sedang meliputi kita, tetapi hati kita tidak meragukannya sedikit pun, karena yang memberitakannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah katakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak berbicara dengan hawa nafsunya, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah Jalla wa'ala di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Terkhusus majelis ilmu agama yang seperti ini jamaah, majelis ilmu agama yang kita hadiri setelah melakukan satu salat dan sembari menunggu masuknya waktu salat berikutnya. Ini adalah keutamaan di atas keutamaan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian aku beritahukan amalan-amalan yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkat derajat kalian di sisi Allah? Qalu bala ya Rasulullah, tentu kami mau wahai Rasulullah, jawab para sahabatnya. Maka Nabi SAW bersabda, isbaghul wudu' 'alal makarihi wa kathratul khuta' ilal masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadzalikumur ribat wa dzalikumur ribat. Menyempurnakan wudu meskipun sedang berat melakukannya. Yang kedua, banyaknya langkah yang kalian angkat ke rumah-rumah Allah. Dan yang ketiga adalah menunggu masuknya waktu salat setelah melakukan sebuah salat sebelumnya. Itulah yang namanya ribat, dan itulah yang namanya ribat, berjaga-jaga di batasan atau di perbatasan yang dianjurkan oleh agama Allah Jalla wa Ala. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, jamaah sekalian yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Insyaallah sembari menunggu masuknya waktu salat Isya, saya akan membacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita renungi bersama. Mudah-mudahan banyak hikmah dan untaian nasihat serta pembelajaran yang dapat kita petik darinya. Dan hadis ini kita berikan judul 3 sumber keselamatan dari kehancuran dunia dan akhirat, atau dari fitnah yang ada khususnya di akhir zaman yang seperti ini. Hadis ini adalah hadis yang diriwayat oleh Al-Imam At-Tirmidzi, oleh Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, apakah pintu atau sumber keselamatan itu? Mendengar pertanyaan sahabatnya yang mulia ini, pertanyaan yang simpel tetapi jawabannya cukup banyak dan panjang kalau mau dirinci satu demi satu. Kalau mau disebutkan satu persatu maka jawabannya sangatlah panjang. Meskipun pertanyaannya simple, pendek. Mal makhraju ya Rasulullah? Apa sumber keselamatan? Atau man najah ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawabnya dengan sebuah jawaban yang amat simple.
mudah diingat, mudah dihafal, mudah dipahami, serta mudah ditulis, tetapi amat luas makna dan kandungannya serta cangkupannya. Nabi SAW menjawab, amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik. Hanya ini jawaban Nabi SAW untuk pertanyaan di atas. Yang pertama Nabi katakan, amsik alaika lisanak, jaga olehmu lisanmu itu. Yang kedua Nabi mengatakan, wal yasa'ka baituk, hendaknya rumahmu itu terasa luas bagimu dan keluargamu. Dan yang ketiga, wabki ala khati'atik, dan tangisilah dosa-dosamu atau menangislah atas dosa-dosamu. Ini jawaban yang Nabi SAW berikan kepada pertanyaan di atas yang sangat panjang dan luas. Kalau mau dijawab satu persatu. Man najah, apakah sumber keselamatan itu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab dengan 3 jawaban ini saja. Tetapi 3 jawaban Nabi kita SAW yang pendek, yang ringkas dan simpel ini, kalau kita merenungi, mentadabburi dan menghayatinya, sebenarnya dia adalah jawaban yang sangat luas kandungan dan cakupannya. Sangat luas maknanya. Karena memang di antara mukjizat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada Nabi kita SAW, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, adalah beliau diberikan jawami'ul kalim, mampu mengeluarkan kata-kata, kalimat-kalimat yang pendek, simpel, tetapi luas makna dan kandungannya. Itu namanya jawami'ul kalim. Itu salah satu dari mukjizat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada Nabi kita SAW. Mari kita renungi dan kita hayati bersama 3 jawaban Nabi kita SAW di atas untuk sahabatnya yang bertanya, man najah ya Rasulullah, apakah pintu sumber keselamatan itu ya Rasulullah? Maka yang pertama Nabi SAW jawab adalah, amsik alaika lisanak, tahan, jagalah olehmu lisanmu itu. Karena Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Qaf ayat ke-18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu kalimat yang keluar dari mulut kecuali ada malaikat yang menulisnya. Hati-hati jemaah dengan lisan ini. Setiap yang keluar dari lisan ini ada malaikat yang mencatatnya. Dan nanti akan diperlihatkan semua itu di hari kiamat nanti, meskipun sebagian kalimat-kalimat tersebut kita sudah melupakannya. Sehingga sebagian manusia di hari kiamat ada yang mengatakan, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Sebagian mereka berkata, kitab apaan ini? Kok semua yang kita ucapkan, yang kita lakukan, yang kecil maupun yang besar tertulis di dalamnya. Dan mereka mendapati apa yang mereka amalkan semuanya hadir saat itu. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tiada yang keluar dari mulut mereka kecuali ada malaikat atid yang menulisnya. Ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Mulut atau lisan ini merupakan salah satu sebab yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka Allah Jalla wa ala. Diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Beliau mengatakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Faqala al-fam wal farj. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam syurga. Maka beliau menjawab adalah bertakwa kepada Allah dan berakhlak mulia. Dan Nabi ditanya tentang dosa atau apa yang paling banyak menyeret manusia ke dalam neraka Allah. Maka beliau menjawab al-fam, mulut, wal farj, dan kemaluan. Mulut yang pertama kali Nabi sebutkan. Mayoritas manusia masuk ke dalam neraka Allah, di antara sebabnya adalah mulut, jemaah. Mulut salah satu dari perkara yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka Allah. Maka masalah mulut bukan masalah sepele, jemaah. Tentang mulut adalah tentang syurga dan neraka. Tentang mulut bukan tentang sekedar rasa manis, rasa asin dan pahit. Mulut bukan sekedar untuk bisa mengunyah atau tidak, untuk bisa mencicipi makanan ataukah tidak, bukan sekedar untuk bisa berbicara ataukah tidak. Tetapi mulut adalah tentang syurga dan neraka. Kalau tidak membawa kita ke dalam syurga Allah, maka dia akan menyeret kita ke dalam neraka Allah. Dan Nabi yang menyampaikan mayoritas manusia masuk ke neraka karena mulut. Karena mulut. Ini hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Ketika beliau bertanya tentang amalan-amalan yang memasukkan beliau ke dalam syurga dan amalan-amalan yang bisa menjauhkan beliau dari neraka Allah. Setelah Nabi jawab pertanyaan-pertanyaan beliau tersebut, kemudian Nabi ditanya kembali oleh beliau, akhbirni, atau kemudian Nabi mengatakan, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, maukah aku beritahukan kunci untuk itu semuanya? Kunci untuk apa? Kunci bisa mengamalkan amalan-amalan yang akan memasukkan engkau ke dalam syurga Allah dan menjauhi amalan-amalan yang dapat menjerumuskan engkau ke dalam neraka Allah. Ucap Nabi kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, maukah kamu aku beritahukan itu? Qala bala, tentu aku mau ya Rasulullah. Jawab Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Apa jawaban Nabi saat itu, jemaah? Nabi mengatakan kuffa alaika hada, sambil mengambil lidahnya Nabi berkata kuffa alaika hada, jagalah olehmu yang satu ini, yang tidak bertulang ini. Bayangkan loh, kepada sahabat Nabi loh Nabi berkata demikian. Padahal para sahabat Nabi kayaknya bukan ahli ghibah deh, bukan netizen terkejam di dunia deh seperti netizen Indonesia, ya kan? Ada yang menyebutkan netizen terkejam, tersadis di dunia itu adalah netizen Indonesia plus 62. Para sahabat Nabi kira-kira ahli ghibah bukan? Nggak ada waktu mereka untuk menggibah, ya kan? Salat 5 waktunya di belakang Nabi, istri mereka sahabiyah, anak-anak mereka sahabat Nabi. Kalau keluar rumah mereka bekerja, melakukan pekerjaan yang kita bisa pastikan 100% halal. Teman sehari-hari mereka Nabi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan yang lainnya. Nah, kalaupun bermajelis maka majelisnya adalah majelis ilmu, majelis yang bahas tentang akhirat. Pematerinya Nabi SAW atau Abu Bakar, Umar ataukah yang lainnya. Tetapi masih Nabi utarakan nasihat yang seperti ini kepada mereka. Hari ini seandainya salah satu di antara kita diberikan nasihat yang seperti ini, mungkin dia akan baper. Atau dia akan tersinggung. Sehingga menjauh setelah itu. Nah,
Mu'adz bin Jabal adalah ulama'nya para sahabat Nabi. Di masa Nabi masih hidup saja, beliau udah jadi da'i. Beliau salah satu dari 3 da'i yang dikirim oleh Nabi berdakwah ke negeri Yaman yang notabene penduduknya adalah ahlul kitab. 3 da'i, 3 sahabat Nabi yang terpilih. Abu Musa al-Asy'ari, Ali bin Abi Thalib, dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Di masa Nabi masih hidup sudah jadi ulama. Bahkan ada hadis Nabi yang berbunyi, Mu'adz amamal biratwat yaumal qiyamah amamal ulama biratwah. Posisi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu di hari kiamat di depannya para ulama sejauh mata memandang. Mu'adz bin Jabal masih diutarakan nasihat yang seperti ini. Apa Nabi katakan kepada beliau? Kuffa 'alaika hadza. Jaga olehmu yang satu ini. Nah, dan tentunya ketika Nabi memberikan nasihat ini kepada Mu'adz, saat itu Mu'adz bukan baru selesai gosipin orang. Bukan baru bangkit dari majelis ghibah. Nah, subhanallah. Bersamaan dengan itu, Nabi utarakan nasihat yang seperti ini. Bayangkan jemaah. Apakah beliau baper? Apakah beliau tersinggung dan lantas setelah itu beliau bersikap dingin dengan Nabi SAW dan menjauh dari Nabi? Tidak. Karena orang yang paling baik, yang paling dermawan dan berjasa di mata mereka adalah orang yang paling peduli terhadap akhiratnya. Nah, dengan nasihat-nasihatnya. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebagaimana yang kita sebutkan di atas bahwa masalah mulut masalah besar. Tentang mulut adalah tentang surga dan neraka. Bukan tentang kita bisa mencicipi makanan dengan rasa manis, asin, pahit ataukah yang lainnya. Tentang mulut bukanlah tentang bisa kita gunakan untuk berbicara manis ataukah tidak, pandai berorasi ataukah tidak. Tetapi tentang mulut adalah tentang keistiqomahan kita di atas agama Allah dan tentang syurga atau neraka. Di dalam hadis Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam," apabila anak Adam masuk waktu pagi, "fa inna a'dha'ahu tukaffirul lisan," maka seluruh anggota tubuhnya berkata kepada lisan. Ini berita dari Nabi. Wajib kita imani meskipun kita tidak mendengarnya. Semua anggota tubuh berpesan, memberikan teguran kepada lisannya, ittaqillaha fina, tolong kamu bertakwa kepada Allah terkait kami semua. Ucap anggota tubuhnya, fa innaki in istaqamti istaqamna, karena kalau kamu istiqamah maka kami akan istiqamah. Tetapi kalau engkau membelot dari jalan Allah yang lurus, maka kami juga akan membelot. Kami juga akan sesat. Makanya tadi ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu telah diberitahu oleh Nabi amalan-amalan yang memasukkan beliau ke dalam syurga dan dosa-dosa yang akan menyeretkan beliau ke dalam neraka Allah, Nabi katakan, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih," maukah aku beritahukan kepadamu kunci untuk itu semuanya? Yang Nabi katakan adalah kuffa 'alaika hada. Jaga lisanmu itu. Kalau kamu bisa menjaga lisanmu, maka kamu pasti bisa melakukan amalan-amalan yang akan memasukkanmu ke dalam syurga dan menjauhkan engkau dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, ibu bapak, saudara dan saudari yang ana cintai dan muliakan, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Masalah lisan adalah masalah syurga atau neraka. Terkadang seseorang tidak peduli dengan sebuah ucapan atau ungkapan yang dia keluarkan dari mulutnya, sedangkan ucapan tersebut bisa memasukkannya ke dalam neraka Allah yang perjalanan ke bawahnya 70 tahun lamanya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi
biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Terkadang seorang hamba itu yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan. Dia mengucapkan sebuah kalimat, sebuah perkataan yang tidak dia peduli, yang dia remehkan. Dia tidak peduli terhadap kalimat yang dia keluarkan dari mulutnya tersebut. Padahal kalimat tersebut bisa menjerumuskannya ke dalam neraka Allah yang perjalanan ke bawahnya 70 tahun lamanya. Nah, apa contohnya jamaah? Kalimat-kalimat yang biasa keluar dari mulut seseorang, tetapi itu adalah dosa yang sangat besar dan bisa menjerumuskan seseorang ke dalam neraka Allah. Bersumpah dengan selain nama Allah. Ini sangat sering dilakukan oleh sebagian orang. Padahal Nabi bersabda, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah berbuat syirik. Sebagian orang ketika bersumpah mengatakan, "Demi Nabi Muhammad saya bersumpah. Demi Rasulullah." Ini syirik. Betapa banyak orang seperti ini hari ini, bahkan yang melakukannya orang-orang yang dinisbatkan kepada ilmu. Di dalam majelis ini, dalam acara ini, dengan nama Rasulullah saya bersumpah, katanya. Karena itu syirik. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah berbuat syirik. Itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan kafarahnya Nabi katakan, "Falyaqul la ilaha illallah." Hendaknya dia segera mengucapkan la ilaha illallah kalau sempat bersumpah dengan selain nama Allah. Itu kafarahnya. Falyaqul la ilaha illallah. Hendaknya dia segera mengucapkan la ilaha illallah. Betapa banyak hari ini orang yang bersumpah dengan selain nama Allah, ya kan? Nah, dia mengira sumpah dengan nama Rasulullah itu adalah sebuah pengagungan kepada Rasulullah. Justru itu sebuah pelanggaran terhadap agama Allah dan sebuah kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demi Rasulullah, di majelis yang mulia ini saya bersumpah demi Rasulullah, demi darah Rasulullah yang mengalir dalam tubuh saya, katanya. Subhanallah. Dan pentingnya belajar akidah. Seorang itu bagaimanapun lihai berbicara, walaupun dia seorang doktor atau bahkan sudah profesor dalam ilmu komunikasi, kalau nggak belajar akidah yang benar, pasti banyak kalimat-kalimat keluar dari mulutnya yang sangat fatal di dalam Islam dan dia tidak menyadarinya. Contohnya ini, sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Contoh lainnya yang Nabi katakan, kalimat yang dia tidak peduli, dia remehkan, tapi menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah. Dusta. Dusta hari ini, sebagian bentuk dusta memang semua orang menganggap itu dosa. Tapi ada bentuk-bentuk dusta justru dijadikan sebagai bahan dakwah hari ini. Bawa cerita-cerita yang nggak masuk akal, kisah-kisah yang nggak masuk akal, di mana dia dan audiennya sendiri tahu itu cerita sekedar untuk guyonan supaya majelis cair, nggak terlalu tegang, biar kocak dikit gitu. Akhirnya bawa cerita-cerita palsu, yang dusta, supaya audiennya tertawa dan terhibur. Padahal Nabi SAW bersabda, "Wailul liman haddatsa fakadhiba fawailul lahu wa wailul lah." Sebuah lembah di dalam neraka Allah untuk orang yang berbicara kemudian dusta. Tujuannya liyudhika bihil qaum, untuk menghibur orang yang di depannya biar mereka tertawa, biar ceramahnya agak kocak dikit, biar enggak terlalu tegang dan sebagainya. Sungguh celaka dia dan sungguh celaka dia, ucap Nabi SAW. Maka benar yang Nabi katakan tadi, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 khalifa. Terkadang seorang hamba itu mengeluarkan sebuah ungkapan yang dia tidak mempedulinya. Dianggap ucapan biasa, dia remehkan. Rupanya ucapan itu bisa menjerumuskannya ke dalam neraka Allah. Contoh lainnya jamaah adalah kata-kata hardik. Hardikan kepada orang tua.
Cukup dengan kata yang kita keluarkan dari mulut kita kepada orang tua kita, kita sudah dikatakan sebagai anak durhaka di dalam Islam. Bukankah Allah berfirman di dalam surat Al-Isra, "Wa imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff." Ya kan? Apabila salah satu atau kedua-dua orang tua engkau telah lanjut usianya dan tinggal bersamamu, udah lanjut usianya, udah tua renta, sikapnya sudah seperti anak-anak, duduk tinggalnya bersama engkau, lagi kamu yang berikan makan, yang berikan minum, yang berikan pakaian, yang menjaganya, yang merawatnya. Kalau dalam kondisi yang seperti itu orang tuamu, maka kata Allah, jangan sekali-kali kamu berkata kepadanya. Meskipun mungkin dia buang kotoran sembarangan di dalam rumahmu, dia teriak-teriak mempermalukan engkau ketika tamumu datang. Kata para ulama, apabila kepada orang tua yang hidupnya di dalam rumah kita, kita yang memberikan makan, minum, yang membersihkan kotorannya, kita tidak boleh mengucapkan kata kepadanya, apalagi orang tua di mana justru kita yang hidup sama mereka, justru mereka yang merawat kita. Justru kita yang makan uang mereka. Maka lebih besar lagi dosanya. Karena anak-anak kan santai aja dia. Setiap main HP, orang tuanya, nak minta tolong dong. Mas tolong belikan abi ini. Entar aja deh. Katanya. Ini lagi sibuk nih. Entar sore aja deh. Abi ini nyuruh melulu sih katanya. Subhanallah, dengan kalimat yang keluar dari mulutnya dia sudah menjadi anak yang durhaka. Dan Nabi mengatakan la yadkhulul jannata 'aq. Anak yang durhaka tidak akan masuk syurga. Walaupun dia hafiz Al-Qur'an, walaupun dia khatib yang sangat hebat, walaupun dia dai sejuta umat, la yadkhulul jannata 'aq. Tidak akan masuk syurga anak yang durhaka. Sungguh benar yang Nabi katakan tadi, wa innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Terkadang seorang hamba mengeluarkan sebuah kalimat, sebuah ungkapan yang tidak dia peduli maknanya. Dia remehkan, dia entengkan ucapan itu. Rupanya ucapan tersebut menjerumuskan dia ke dalam neraka Allah yang perjalanan ke bawahnya membutuhkan waktu 70 tahun lamanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita harus bersikap bijak, waspada dan selalu introspeksi diri terkait lisan kita. Jangankan kita, Abu Bakar. Coba perhatikan ucapan Abu Bakar berikut ini. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan sebagaimana diuraikan oleh Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya, atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, Abu Bakar ketika bertemu dengan Umar, Abu Bakar mengatakan, inna hadza awradani al-mawarid. Sesungguhnya mulutku, lisanku ini telah menjerumuskan aku ke dalam kebinasaan. Siapa yang berkata demikian jamaah? Seorang MC? Bukan. Seorang artis ahli gosip, apa namanya? Acara-acara gosip, pembawa acara-acara gosip. Host gosip, host info terkini, host info entertainment. Tidak, yang berkata dengan ucapan di atas, seorang hamba yang telah ditunjuk batang hidungnya sebagai penduduk syurga oleh Nabi SAW. Manusia terbaik dan termulia di sisi Allah setelah para nabi dan para rasul, Abu Bakar radhiyallahu anhu. Manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul adalah Abu Bakar. Tetapi beliau mengatakan, inna hadza awradani al-mawarid. Sesungguhnya lisanku ini telah menjerumuskan aku ke dalam berbagai kebinasaan dan kehancuran. Mereka bersih hatinya sehingga bisa mengeluarkan ucapan-ucapan yang seperti itu untuk diri mereka sendiri. Kita karena terlalu kotor hati ini, terlalu sombong, terlalu angkuh, terlalu ujub,
ucapan-ucapan itu sulit keluar dari mulut kita. Walaupun keluar, tapi kita utarakan untuk orang lain, bukan untuk diri kita sendiri. Saking kotornya hati kita. Abu Bakar loh, seorang yang batang hidungnya telah ditunjuk oleh Nabi sebagai penduduk surga. Mertuanya Nabi, sahabat Nabi, sebelum Nabi menjadi Nabi, beliau sudah menjadi sahabatnya Nabi. Orang terdekatnya Nabi, mertuanya Nabi. Seorang sahabat yang kata Aisyah, idza qara al-Qur'an akhadhahu al-buka, setiap baca Al-Qur'an pasti menangis. Nah, seorang sahabat yang Nabi katakan, seandainya aku boleh mengangkat seseorang sebagai kekasihku, maka aku akan mengangkat Abu Bakar sebagai kekasihku. Tetapi Allah melarang aku untuk menjadikan selainnya sebagai kekasihku, karena aku telah dijadikan sebagai kekasihnya. Nah, seperti ini ucapan beliau terhadap atau terkait lisan. Inna hada awradani al-mawarid. Ini telah menjerumuskan aku ke dalam berbagai kebinasaan dan kehancuran. Ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Oleh karenanya, kaidah dalam masalah lisan adalah hadis Nabi SAW yang diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan kebaikan atau diam. Dan sama hukumnya dengan ucapan yang keluar dari mulut, kata para ulama, adalah tulisan. Jangan dikira dengan tulisan yang ada di kolom-kolom komentar itu, walaupun tidak bervolume, nggak akan diperkarakan di hari kiamat. Lah, hukumnya sama. Dia akan dihisab, akan diperkarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tulisan-tulisan sebagai orang di kolom-kolom komentar menunjukkan tiada hati lagi di dalam dadanya. Subhanallah, sebagian orang anda pernah lihat komentar, Allah alam muslim ataukah bukan yang menulisnya. Walaupun dari sisi nama menunjukkan dia muslim. Ketika diberitakan beberapa jamaah haji yang terlantar, komentarnya azab di dunia sebelum di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Komentar sebagian tulisannya. Sebagian orang, Masya Allah, kalau kita bertemu dengan dia, Masya Allah, pendiam luar biasa. Orangnya ya pendiam, pemalu. Kalau ya, peribahasa kami di Aceh, ya air gula saja kayaknya nggak terminum oleh dia. Tapi kalau nulis, jangankan air gula, bensin pun mau dia minum. Begitulah sebagian orang. Kalau kita lihat orangnya, subhanallah. Tetapi ketika kita melihat tulisan dia di media sosial, ketika nyindir orang lain, ketika nyinyir, ketika mencela orang lain, seolah-olah bukan dia yang kita lihat tadi di dalam masjid. Sebagian orang, Masya Allah penampilannya luar biasa. Tetapi ketika dia nyinyir, menyindir, mencela orang lain di media sosialnya dengan tulisan-tulisannya, subhanallah, lebih tajam daripada pedang samurai. Sama hukumnya, dicatat dan akan diminta pertanggungjawabannya. Maka hendaknya kita benar-benar waspada dan introspeksi diri dalam hal ini. Ini sumber keselamatan yang pertama dari 3 sumber keselamatan yang Nabi SAW berikan kepada sahabatnya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu terhadap pertanyaannya di atas tadi. Man najah ya Rasulullah? Apakah sumber keselamatan itu ya Rasulullah? Menjaga lisan jemaah. Dan itu beberapa cara menjaga lisan. Di antara cara lain untuk menjaga lisan adalah berdoa kepada Allah. Nah, memohon kepada Allah untuk diberikan lisanan dzakira, yang selalu zikir kepada Allah. Nabi mengatakan wala yazalu lisanuka rutban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Insya Allah seorang kalau selalu berzikir kepada Allah, dia menjaga zikir setelah sholat. Secara umum, zikir-zikir yang dianjurkan secara umum. Dan ada zikir-zikir yang dianjurkan secara khusus. Khusus dari sisi waktunya, khusus dari sisi tempatnya, khusus dari sisi nominalnya, khusus dari sisi ya, kontek-konteknya.
Tentunya sangat banyak, 24 jam ini nggak lepas dari ibadah zikir jamaah. Kalau itu kita jaga, insya Allah lisan kita akan lebih terjaga. Dan memang kita rasakan setiap kali kita melalaikan zikir-zikir yang Nabi anjurkan, setiap kali itu lisan kita pedas, tajam. Nah, adzan Adzan? Baik. Kita kumandangkan adzan dulu. Barakallahu fiikum. Silakan. Berarti tutup nih. Lanjutkan setelah salat Isya. Baik, setelah salat Isya akan dilanjutkan kembali sedikit lagi. Kita tutup dulu untuk sesi yang pertama ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu dan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan taufiknya kepada kita sehingga dapat melaksanakan salat Isya berjamaah, yang kita memohon kepadanya, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. InsyaAllah ta'ala sesi kedua kita ini akan kita selesaikan insyaAllah ta'ala sisa hadis Nabi SAW yang menjadi topik pembahasan kita pada kajian kali ini. Dan insyaAllah ta'ala jika ada hal-hal yang mau disampaikan, saya persilahkan dengan tulisan nantinya. Baik, kita kembali kepada hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang diriwayat oleh Imam Ahmad dan Al-Imam Tirmidzi dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani di atas tadi, di mana ketika beliau bertanya kepada Nabi SAW, man najah ya Rasulullah, apakah sumber keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka Nabi kita SAW menjawab, amsik alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki ala khati'atik. Tahan olehmu atau jagalah olehmu lisanmu itu. Dan telah kita sebutkan tadi beberapa catatan dan penjelasan terkait sabda Nabi SAW yang pertama ini. Sumber keselamatan kedua yang Nabi SAW sebut di dalam jawaban beliau untuk pertanyaan sahabat yang mulia Uqbah bin Amir ini adalah wal yasa'ka baituk. Hendaknya rumahmu itu terasa luas olehmu. Ingat loh, Nabi nggak bilang jangan pernah keluar rumah. Nabi nggak bilang gitu loh, ya. Karena memang seorang harus keluar dari rumahnya untuk cari nafkah. Ya. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang keluar dari rumahnya bekerja mencari nafkah ta'affufan demi menjaga kehormatan dirinya dan keluarganya, fahuwa fi sabilillah. Dia berada di jalan Allah, dia sedang berjihad. Seandainya mati, dia mati husnul khatimah. Kita juga harus keluar untuk menyambung silaturahim kita dengan bibi, dengan paman, dengan sepupu. Kita juga harus keluar rumah untuk berbuat baik dengan tetangga kita, dengan masyarakat kita, untuk salat 5 waktu atau untuk menghibur anggota keluarga kita. Nabi tidak melarang kita keluar dari rumah kita. Tetapi yang Nabi katakan wal yasa'ka baituk, hendaknya engkau betah di rumahmu. Rumahmu itu terasa luas olehmu. Karena yang bahaya itu adalah ketika seseorang enggak betah di rumah. Ada orang memang enggak betahan di rumahnya, bosan di rumah. Ini bahaya. Karena orang yang keluar dari rumahnya karena enggak betah di rumah, bukan untuk suatu kepentingan dunia dan akhiratnya, hanya karena sedang nggak betah, sedang bete bahasa anak muda sekarang, ya, sedang bete di rumah, jenuh, bosan semenjak pensiunan. Sebagian orang kan begitu, semenjak pensiun bosan, bingung mau buat apa di rumah katanya. Orang yang keluar dari rumahnya lebih mudah jatuh dan terjerumus ke dalam fitnah akhir zaman ketimbang orang yang tidak keluar dari rumahnya. Umumnya demikian.
Makanya ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dalam pembahasan Kitabul Fitan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun, al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im, wal qa'imu fiha khairun min al-mashi, wal mashi fiha khairun min as-sa'i. Man tasharrafa laha tastashrifhu, faman wajada malja'an aw ma'azan falya'udh bih." Sungguh akan terjadi fitnah demi fitnah, syahwat dan syubhat, di mana orang yang masih duduk akan lebih selamat, akan lebih baik daripada orang yang sudah berdiri. Orang yang baru berdiri masih akan lebih selamat, akan lebih baik daripada orang yang telah berjalan kaki. Dan orang yang berjalan kaki masih lebih baik, masih lebih selamat daripada orang yang telah berlari. Man tasharrafa laha tastashrif, faman wajada ma'alja'an aw ma'adan falya'udh bih. Barang siapa yang mendekati fitnah, fitnah syubhat dan fitnah syahwat, maka fitnah itu akan menyambarnya. Barang siapa yang mendapati suatu tempat di mana di situ dia bisa melindungi agamanya, maka hendaknya dia berlindung di situ. Tidak baik punya sifat nggak betah di rumah, bosan di rumah dengan anggota keluarganya. Nabi mengatakan, "Waliyasa'aka baituk." Hendaknya rumahmu itu terasa luas olehmu. Padahal kalau kita lihat rumah-rumah para sahabat Nabi, bahkan rumah Nabi sendiri ketika beliau bersabda demikian, rumah mereka notabene kecil-kecil. Bahkan Nabi kita kalau mau sujud harus menggeser kedua kaki ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kalau enggak muat sujudnya. Nah, karena memang keumuman kaum muslimin di masa Nabi masih hidup, belum Allah bukakan dunia untuk mereka. Dunia mulai terbuka untuk para sahabat Nabi itu di khilafahnya Umar bin Khattab semenjak runtuhnya Romawi dan Persia, sehingga sumber kekayaan alam emas dan perak jatuh ke tangan kaum muslimin. Sebelum itu notabene kaum muslimin dia dalam kemiskinan. Dan Nabi tetap bersabda kepada mereka, "Wal yasa'aka baituk." Hendaknya rumahmu itu terasa luas oleh betah di rumah. Karena rumah kita jamaah yang dimuliakan Allah punya hak atau punya jatah ibadah yang harus kita lakukan di dalamnya. Sebagai contoh, hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalu salatil mar'i fi baiti ila al-maktubah." Salat seseorang yang paling afdalnya adalah di rumahnya, kecuali salat yang wajib. Selain salat wajib, yang paling afdal di rumahnya. Ini sebagai contoh. Mungkin kita enggak fokus dari sisi ini karena kaum muslimin memahami hal itu. Tapi yang kita titik beratkan adalah orang-orang yang suka nongkrong, ya, atau keluar rumah hanya karena alasan jenuh kalau di rumah, bosan dan bingung Ustadz, kalau di rumah mau buat apa. Semenjak pensiun bingung, kalau di rumah mau buat apa Ustadz. Kok bingung, banyak yang bisa dibuat, ya kan? Buat anak kan ibadah. Ya, buat ibadah, buat senang anggota keluarga, ibadah. Kita bisa ketawa ketiwi dengan anak cucu kita, dengan anggota keluarga kita. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri fayaqra'ul Qur'an wa ana haid." Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali tidur di dalam pangkuanku sembari membaca Al-Qur'an meskipun aku sedang haid. Kalau ahlul kitab dahulu, kalau istri mereka haid, mereka tidak mau semeja makan dengannya, tidak mau sekamar tidur dengannya, dan tidak mau semajlis dengannya. Tidak demikian dalam Islam. Lihat jemaah, Nabi seorang Rasul loh. Aktivitas beliau di luar tentunya sangat banyak, ya kan?
sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai panglima perang juga, menteri keuangannya kaum muslimin juga, bahkan pertikaian rumah tangga para sahabatnya juga beliau yang mengurusinya. Dari hal yang kecil sampai yang besar. Cekcok rumah tangga sebagian para sahabat Nabi larinya ke rumah Nabi. Nah, tapi lihat, punya waktu dengan anggota keluarganya. Seorang Nabi, seorang Rasul, orang nomor satunya kaum muslimin. Bahkan manusia nomor satu semenjak Allah menciptakan langit dan dunia ini. Betah di rumahnya. Subhanallah. Sampai-sampai ibunda kita mengatakan yattakimu fi hijri fayaqra'ul Quran. Dahulu Nabi sering sekali tidur berada di dalam pangkuanku sambil membaca Al-Quran dan aku sedang haid. Ini Nabi loh. Kita sedang berbicara tentang Nabi. Bukan sedang berbicara atau membaca novel sinetron Korea. Ini bukan isi filmnya Hollywood atau Bollywood. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana beliau menciptakan suasana di dalam rumahnya. Sehingga sakinah, mawaddah dan rahmah benar-benar dirasakan oleh istri, ibunda-ibunda kita dan anak-anak beliau. Siapa di antara kita semenjak menikah pernah melakukan hal yang seperti ini? Duduk atau tidur di dalam pangkuan istrinya sambil membaca Al-Quran. Atau paling tidak sambil menghibur istrinya, menggombali istrinya, memuji istrinya. Atau menceritakan hal-hal yang membuat istrinya jadi bahagia. Ini salah satu perbuatan yang bisa kita lakukan di dalam rumah kita. Nggak ada alasan untuk bosan di rumah, jenuh di rumah. Apalagi mengatakan bingung kalau di rumah mau buat apa Ustaz. Ini kalimat yang seyogyanya tidak keluar dari mulut seorang muslim. Ini kalimat bingung kalau di rumah mau buat apa. Tidak seyogyanya keluar dari mulut seorang muslim yang pernah mendengar hadis Nabi yang berbunyi khairukum li ahli. Orang yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik untuk anggota keluarganya. Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sebagian sahabat Nabi, apa saja aktivitas Nabi kalau di rumahnya selain ibadah? Apa kata ibunda kita? Kana fi mihnati ahli. Nabi kalau sedang di rumah seringkali membantu melakukan pekerjaan anggota keluarganya. Yang itu bukan tugas beliau, bukan pekerjaan beliau, tetapi pekerjaan anggota keluarganya. Kalimat anggota keluarga mencakup istri dan anak-anak. Pekerjaan istri apa? Memasak, ya, mencuci pakaian, membersihkan rumah, membersihkan kamar tidur, membersihkan kamar mandi dan misal dengannya. Itu mau Nabi lakukan. Ya. Kalau merasa banyak waktu kosong ketika di rumah kan bisa. Sesekali buatkan nasi goreng buat istri dan anak-anak, apa salahnya? Nah, sesekali membantu istri belanja, masak, nyuci, ngepel, apa salahnya? Biarlah tetangga bilang suami takut istri. Itu bukan suami takut istri, itu suami yang meneladani Rasulullah SAW dalam membahagiakan istri dan anak-anaknya. Nah, contoh lainnya jemaah dimuliakan Allah juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kilana junubun min ina'in wahid naghtarifu minhu jami'a. Dulu aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mandi junub bersama bareng. Dengan satu ember yang sama. Kami saling berebut air. Dan terkadang aku mengatakan sisakan untukku, sisakan untukku. Ibunda kita Maimunah juga mengatakan hal yang sama. Ibunda kita Ummu Salamah yang sudah tua, yang sudah nenek-nenek, yang jauh lebih tua daripada Aisyah juga mengatakan hal yang sama. Masihkah kita mengatakan, Ustaz, kalau di rumah bingung mau buat apa? Bosan, jenuh.
Bahkan ibunda kita mengatakan bahwa Nabi terkadang kalau sedang di rumahnya menyambung tali sendal yang sudah putus dan menjahit baju yang sudah robek atau koyak. Nah, di rumah kita bisa salat duha, bisa baca Al-Quran, bisa dengar kajian, rekaman kajian, nonton kajian, bisa canda tawa dengan anak dan cucu kita. Nah, sebagian orang karena enggak bertahan di rumah, begitu pensiun, larinya kemana? Sepedaan. Bukan terlalang sepeda loh, tapi kalau sepedaan karena bosan di rumah, karena bingung kalau di rumah mau buat apa, ini tentunya nggak baik. Tapi kalau seorang sepedaan untuk olahraga agar fisiknya sehat, dengan fisiknya sehat dia akan semakin sempurna cari nafkah buat anggota keluarganya dan beribadah kepada Allah, ini terpuji. Tapi sebagian orang nggak itu, dia jogging, dia main sepeda, dia touring dan karena nggak betah di rumah, karena bosan di rumah, karena jenuh kalau sering di rumah, sehingga sebagian mereka ke Mekah naik sepeda. Biaya yang dikeluarkan lebih mahal dari orang yang berangkat naik pesawat. Ya kan? Main sepeda sampai dari Surabaya ke Aceh. Mending beli tiket naik pesawat. Lebih hemat uangnya, waktu lebih efektif, kesehatan lebih terjaga, nyawa lebih terjaga dan sebagainya. Nah, sebagian orang Masya Allah naik turun gunung semenjak pensiun. Apa namanya itu? Daki gunung ya. Di mana gunung yang paling tinggi dan sebagainya. Kenapa? Karena Ustaz semenjak pensiun saya bingung, agak bosan di rumah. Karena kalau di rumah bingung mau buat apa. Banyak yang bisa dibuat. Salah satunya apa tadi? Buat apa? Anggota keluarga bahagia. Nah, buat anggota keluarga bahagia. Istri, anak-anak, orang tua, cucu. Bahkan ada sebagian muslim, kakek-kakek nggak mau terikat dengan cucunya. Saya mendapati sebagian orang, dia nggak mau cucunya itu sering ke rumahnya. Ini kan sifat nggak baik. Biasanya yang seperti ini pejabat nih, mantan pejabat, udah pensiunan, karena memang dari dulu nggak biasa, jangankan dengan cucu, dengan anak aja nggak kerap. Ya, begitu anaknya ke rumahnya membawa anaknya, yaitu cucunya, langsung buat aturan. Jangan sampai rusak ini jangan sampai kotor, ini jangan sampai ini jangan sampai begini, ini sampai begini. Padahal Nabi kita sholat saja sambil menggendong sebagian cucunya. Adakah aktivitas yang lebih mulia daripada sholat? Adakah suatu aktivitas yang lebih tegang dan menegangkan selain sholat? Sambil sholat Nabi menggendong Sumamah. Terkadang ketika beliau sedang sujud, cucunya naik ke punggungnya, fa'atala sujud. Nabi pun memanjangkan sujudnya. Sehingga setelah salam para sahabat mengira bahwa sujud sudah ada perubahannya lebih panjang daripada yang sebelumnya. Kemudian Nabi mengatakan, tidak. Hanya karena cucuku bermain di atas punggungku, aku tidak ingin memaksa dia turun. Aku biarkan dia bermain sampai puas dan selesai. Subhanallah. Ya. Sebagian orang karena bingung mau buat apa kalau sedang di rumah, Masya Allah, touring berhari-hari. Main sepeda berhari-hari. Ada sampai punya kawan, alam ini dulu. Sekarang udah hijrah, enggak lagi. Kalau main sepeda, khusus untuk main sepeda ke tembok Cina. Coba tuh bayangkan. Subhanallah. Kebahagiaan apa yang dirapatkan ya Pak? Hanya khusus untuk main sepeda ke tembok Cina. Pernah juga khusus bawa sepeda dari Indonesia terbang ke Rusia hanya untuk main sepeda. Subhanallah. Demikian juga sebagian orang kalau duduk dengan temannya di luar rumah, betahnya luar biasa dari pagi sampai sore, betah. Humanis. Begitu masuk ke dalam rumah seperti seorang danyon masuk ke dalam batalion. Kalau bicara titik dan koma, tanda seru dan tanda tanya tepat pada tempatnya. Tidak bergeser sedikit pun. Tidak bisa humanis, tidak bisa humoris. Seperti seorang komandan militer masuk ke dalam batalionnya. Titiknya jelas. Dimana kalau ngomong komanya tepat pada tempatnya, tanda tanya dan tanda seru juga tepat pada tempatnya. Tidak bergeser sedikit pun. Saking tegangnya, formalnya dia dalam berbicara ketika bersama istri dan anak-anaknya.
Tetapi ketika di luar dia bisa terbahak-bahak, betah dengan teman-teman kantornya, teman-teman touringnya, teman-teman goesnya, teman-teman olahraganya, teman-teman reuninya, betah berjam-jam ketawa ketiwi dengan mereka. Begitu di rumah, subhanallah. Padahal Nabi kita yang memakruhkan berbicara yang tidak bermanfaat dan menjadi kebiasaan pada Isya, beliau rela begadang hanya untuk canda tawa dengan anggota keluarganya, menunjukkan itu sesuatu yang terpuji dan tidak masuk ke dalam yang Nabi larang. Waliyas'aka baituk, hendaknya rumahmu itu terasa luas olehmu. Sekecil apapun rumah kita, hendaknya kita betah di rumah kita dengan anggota keluarga kita, apalagi rumahnya besar. Ya. Ini lebih parah lagi, ya. Rumahnya besar, mewah, berbagai fasilitas ada di dalamnya, tapi juga nggak betah di rumah. Jadi itu apa antum bangun rumah sebesar itu kalau nggak betah di rumah, ya kan? Sebagian orang bangun rumah dengan fasilitas yang luar biasa, tiada yang menikmatinya kecuali pembantunya. Ya, dia dari Senin sampai Jumat dengan pekerjaannya, meeting sana kemari. Begitu ada waktu libur, terbang dia main sepeda ke Rusia. Terbang dia main sepeda ke tembok Cina. Terbang dia ke Jepang. Ini mindset yang harus kita rubah. Islam memang tidak melarang kita healing, kita pergi berlibur dengan anggota keluarga kita. Kita pergi ke pantai, camping atau dengan istilah-istilah yang lainnya. Islam nggak melarang kita untuk berwisata, tetapi jangan sampai mindset kita seperti mindsetnya orang Barat. Bagaimana mindsetnya orang Barat? Orang Barat kalau sudah datang masa libur penghujung tahun misalnya, kalau nggak keluar dari rumahnya, bahkan kalau nggak keluar dari daerah, bahkan lebih dari itu, nggak keluar dari negerinya untuk berwisata, untuk berlibur ke pantai, ke hotel, ke gunung atau tempat-tempat yang lainnya, seolah-olah dia belum berlibur dan seolah-olah dia orang yang paling sengsara dan paling miskin. Ini mindset harus kita rubah. Nah, karena seorang muslim itu dengan nilai-nilai iman dan amal saleh yang dia jalankan sehari-hari, itu sudah cukup menenangkan dan menenteramkan jiwanya. Contohnya salat jemaah. Adakah yang lebih menenang dan menenteramkan jiwa kita daripada salat? Tidak ada. Silakan seorang nginap di dalam hotel bintang 15 sekalipun kalau ada. Dengan fasilitas bintang 20 sekalipun. Tetap hatinya tidak setenang dan setentram tatkala dia sedang menghadap kepada Rabbnya salat. Orang kafir butuh healing, butuh liburan, sampai-sampai mereka melakukan hal-hal yang kita anggap itu justru membuat hati jadi nggak tenang. Tetapi saking stresnya hidup mereka, justru itu mereka jadikan sebagai hiburan. Masuk ke hutan, mencari hal-hal yang memberikan tantangan terhadap nyawa mereka, saking stresnya. Subhanallah. Muslim walaupun stres, pernah frustasi, tetapi itu akan cepat hilangnya hanya karena 2 rakaat salat. Dia ada salat 5 waktu yang wajib, ada salat rawatib, ada salat sunnah mutlak, ada baca Al-Quran, silaturahim, anak yang saleh, istri yang saleh. Itu luar biasa menenangkan dan menenteramkan jiwanya. Nabi mengatakan, hubbiba ilayya minad dunya at-tib wan nisa wa ju'ila qurratu aini fi shalah. Perkara dunia yang ditanamkan kecintaan terhadapnya di dalam hatiku adalah parfum, pewangian dan kaum wanita. Tetapi ketenangan jiwaku itu ada di saat aku sedang di dalam salat. Hati kita akan tentram dan nyaman ketika kita sedang salat, meskipun kita salat di dalam gubuk kita, dalam rumah kita yang sempit, yang kecil. Bahkan dalam rumah yang tidak ber-AC dan kita berada di daerah yang panas cuacanya. Tetap akan lebih tentram hati kita ketimbang ketika kita sedang berada di dalam sebuah kamar hotel yang mewah, bahkan mungkin berada di puncak kemewahan.
Boleh-boleh saja seorang healing, camping, ya, mau berlibur ke pantai, kemana lah dengan anggota keluarganya. Tapi jangan sampai mindsetnya seperti mindset orang Barat. Orang Barat kalau sudah datang masa liburan, tahun baru, penghujung tahun dan sebagainya, kalau nggak keluar rumah, kalau nggak keluar negeri, seolah-olah hatinya belum bahagia. Seolah-olah dia orang yang paling sengsara dan paling miskin. Jangan seperti itu mindset kita. Seorang muslim itu hanya dengan salat sudah hilang stresnya, sudah hilang frustasinya. Seandainya dia tidak keluar, dia tetap akan merasakan kebahagiaan dengan istrinya yang salehah, anak-anaknya yang merupakan penyejuk mata dan hatinya. Dia berada di tengah-tengah mereka, yang satu membaca Al-Quran, yang satu lagi sedang salat duha, yang satu lagi sedang membantu ibunya, yang satu lagi sedang mendengarkan kajian, yang satu lagi sedang belajar bahasa Arab, yang satu lagi sedang bermain dengan adiknya dan kakaknya. Nah, ini kebahagiaan yang sesungguhnya, jamaah. Lihat Nabi kita tadi, meskipun beliau seorang Nabi, seorang Rasul, jadwal dakwah beliau luar biasa di luar rumah. Ada yang lebih banyak jadwal dakwahnya di luar rumah daripada Nabi. Ya, ada yang lebih banyak panggilan untuk berdakwah daripada Nabi. Ada, ya kan? Tetapi kata ibunda kita tadi apa? Ketika di rumah beliau tidur dalam pangkuanku membaca Al-Quran, walaupun aku sedang haid. Ketika di rumah beliau menjahit baju-baju yang sudah koyak dan robek, menyambung tali sendal yang sudah putus. Kana fi mihnati alih, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan istri dan anak-anaknya. Nah, makanya ada di antara ulama yang mengatakan, aneh sebagian manusia hari ini. Mereka mencari dan menginginkan ketenangan, tetapi mereka justru meninggalkan dua sumber ketenangan mereka. Yang pertama adalah rumah mereka. Cuma antum buka surat An-Nahl ayat 81. Surat An-Nahl ayat 81. Nama lain surat An-Nahl adalah An-Ni'am. An-Ni'am artinya nikmat-nikmat. Karena di dalam surat An-Nahl Allah uraikan sekian nikmatnya agar kita mensyukuri. Di ayat tersebut Allah mengatakan, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dan Allah lah yang menjadikan untuk kalian rumah-rumah kalian sebagai tempat ketenangan. Rumah sumber ketenangan. Tapi hari ini justru manusia meninggalkannya demi mencari ketenangan. Sumber ketenangan kedua yang ditinggali oleh sebagian orang dengan alasan mencari ketenangan. Apa? Begadang di malam hari. Dengan catur, nonton bola dan sebagainya, nongkrong ini dan nongkrong itu. Padahal Allah mengatakan wal-laila sakana, dialah yang telah menjadikan malam sebagai sumber ketenangan. Maka kata sebagian ulama, aneh sebagian manusia di masa ini. Mereka mencari ketenangan dengan meninggalkan sumber ketenangan, yaitu rumah dan beristirahat di malam hari. Apalagi seorang yang sudah mengenal sunnah Nabi, sudah ngaji, tidak seyogyanya dia meninggalkan rumah atau mengatakan bosan kalau di rumah dan bingung kalau sedang di rumah mau buat apa Ustaz. Nah, banyak yang bisa kita buat. Kita bisa sholat sunnah, baca Al-Quran, menghibur anak istri, ketawa-ketiwi dengan mereka. Coba introspeksi diri jamaah. Semenjak kita udah ngaji, apakah yang Nabi lakukan di atas pernah kita lakukan? Ibunda kita mengatakan selalu mandi junub bersama. Yang Maimunah juga demikian. Ummu Salamah yang sudah tua, udah jadi nenek-nenek juga mengatakan hal yang sama. Ibunda kita mengatakan tadi Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tidur dalam pangkuanku sembari membaca Al-Quran. Istri mana yang tidak bahagia jamaah? Yang punya suami yang seperti itu. Suami tercintanya tidur dalam pangkuannya membaca Al-Quran dan dia menyimaknya. Anak-anak mana yang tidak bahagia yang memiliki seorang ayah duduk di tengah-tengah mereka, mendengar curhat mereka, ketawa ketiwi dengan mereka, menyimak hafalan Al-Quran mereka, menyimak hafalan hadis mereka, membawa cerita-cerita yang menghibur mereka dan sebagainya.
Nah, makanya Nabi katakan wal yasa'ka baituk. Hendaknya rumahmu itu terasa luas olehmu. Bahaya jemaah kalau kita udah mulai nggak betah di rumah. Nah, apalagi nggak betah di rumah tetapi betah di rumah tetangga. Karena ada rumput tetangga yang terlihat lebih hijau daripada rumput dirinya sendiri. Sebagian orang begitu. Nggak betah di rumah. Tetapi kalau sedang di kafe, Masya Allah betahnya luar biasa. Kalau sedang goes dengan kawan-kawannya 2 hari 2 malam pun dia punya waktu. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, sebagian orang hanya untuk main sepeda ke tembok Cina. Di Surabaya banyak tembok di situ, tinggal ditabrak-tabrak aja tuh tembok. Ngapain harus tembok Cina? Iya kan? Sampai harus ke Rusia aja mas, subhanallah. Punya waktu, gunakan jenguk paman, ya kan? Menjenguk bibi, sepupu, silaturahim, perintah dari Allah. La yadkhulul jannata qati', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dan silaturahim itu akan memanjangkan umur dan membentangkan rezeki seseorang. Punya waktu yang lebih, jenguk bibi kita. Apalagi bibi saudari daripada ibu kandung kita. Dalam Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari dengan sanad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi mengatakan al-khalatu bimanzilatil bibimu berkedudukan ibumu ketika ibumu tidak ada. Punya waktu yang panjang, jenguk bibi, jenguk paman, silaturahim dengan sepupu kita. Nah, silaturahim itu tetap dianjurkan walaupun dia kafir, Yahudi, Nasrani, dia paman kita, dia ibu kita, ada kaitan rahim dengan kita. Dalam Islam kita tidak boleh memutuskan silaturahim dengan mereka dari sisi menyambung tidaknya silaturahim. Nah, wal yasa'ka baituk, hendaknya engkau terasa luas, hendaknya rumahmu itu terasa luas olehmu jemaah. Kebiasaan buruk yang seperti ini kita harus berusaha menghilangkannya. Kita harus berusaha melawannya jemaah. Nggak betah di rumah, nggak betahan di rumah, mudah bosan di rumah, mudah jenuh di rumah. Apalagi sebagian orang yang memang sebelum pensiunnya adalah seorang pejabat, selalu di luar rumah. Dari Senin sampai Jumat itu di luar rumah. Sabtu dan Ahad terkadang ada lembur, terkadang diajak oleh pejabat ini, oleh pimpinan fulan dan alan menemani dia keluar negeri dan sebagainya. Dan ketika di luar rumah dia biasa dengan penghormatan dari orang lain untuknya. Begitu pensiun, sebagian mereka bosanan di rumah, mudah jenuh di rumah. Sampai-sampai sebagian mereka di sebagian tempat menghabiskan waktunya dari pagi sampai sore hanya untuk di warung kopi. 1 gelas kopi membuat dia bisa duduk berjam-jam. Padahal itu kopi kalau mau diminum 5 detik nggak cukup, nggak habis waktunya. Masya Allah. Kenapa? Bosan di rumah, nggak betah di rumah. Dia habiskan waktunya di warung kopinya. Pagi kawannya ini, siang ngopi lagi, telepon fulan ngopi kita ya. Sore telepon lagi ngopi. Ya, dia menunggu malaikat maut untuk mendapatkan husnul khotimah di warung kopi. Wal yasa'ka baituk, hendaknya rumahmu itu terasa luas oleh banyak aktivitas yang bisa kita lakukan dalam rumah kita aja. Sebagai ini adalah apa yang telah kita contohkan dari perbuatan Nabi SAW di atas tadi. Nah, dan hal-hal lainnya yang bisa menghibur anggota keluarga kita. Ini sumber keselamatan yang kedua dari Nabi kita SAW. Yang ketiga, Nabi kita SAW mengatakan, wabki ala khati'atik, hendaknya engkau menangis karena mengingat dosa-dosamu. Menangislah atas dosa-dosamu. Ini sifat yang penting jemaah. Kenapa penting? Karena Nabi telah memerintahkannya. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tabarani dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Thalathatun la tara a'yunuhumun nar." Ada 3 golongan manusia di mana mata mereka tidak akan pernah melihat neraka.
Ini berita gembira dari Nabi kita. Salasatun la tara a'yunuhum an-nar. Ada 3 golongan manusia yang mana mata-mata mereka tidak akan pernah melihat neraka Allah. Yang pertama Nabi SAW katakan, ainun harasat fi sabilillah, mata yang begadang di jalan Allah. Kalimat di jalan Allah banyak. Begadang karena salat, begadang karena kajian seperti ini di jalan Allah, atau dia begadang cari nafkah. Kadang sebagian orang memang karena kondisi ekonomi dia dan keluarga yang mengharuskan dia terkadang begadang di malam hari untuk mencari nafkah, bahkan hanya untuk kebutuhan pokok sehari-hari anggota keluarganya. Sebagian mereka harus begadang sampai pertengahan malam. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau kita tidak harus seperti itu, jemaah. Begadang di sepertiga akhir malam untuk salat tahajud, beristighfar kepada Allah. Yang kedua Nabi SAW sebutkan adalah ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Dan yang ketiga Nabi katakan adalah wa ainun kaffat an maharimillah, mata yang menahan dirinya untuk tidak melihat apa yang Allah haramkan. Ini 3 mata tidak akan melihat neraka Allah. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan keutamaan menangis karena takut kepada Allah atas dosa-dosa yang kita lakukan. Adakah yang di antara kita yang mungkin mengatakan, ana nggak bisa Ustaz menangis karena takut kepada Allah atas dosa-dosa yang ana lakukan, karena ana udah hijrah. Menurut ana sih ana udah nggak punya dosa lagi. Ini kepedean ente ini seperti ini. Kenapa? Karena Nabi saja menangis ketika membaca Al-Quran, ketika mendengar surga dan neraka. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari, Nabi SAW mengatakan, ma ra'aitul khaira wa syarra misla al-yawm. Aku belum pernah melihat kebaikan dan kejelekan seperti hari ini. Telah diperlihatkan kepadaku surga dan neraka. Nah, kemudian Nabi mengatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu tentang surga Allah, tentang neraka, ngerinya hari kiamat, dahsyatnya azab di alam barzakh, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kepada siapa Nabi berkata demikian? Apakah kepada orang-orang yang baru keluar dari diskotik? Orang-orang yang sering berzina, minum khamar, berjudi, korupsi, dan maksiat-maksiat lainnya? La. Di depan beliau saat itu adalah para penduduk surga. Manusia yang paling mulia setelah para nabi dan para rasul. Manusia yang telah turun pujian dari 7 lapis langit dari Allah untuk mereka dalam Al-Quranul Karim. Manusia-manusia yang batang hidung mereka sudah ditunjuk langsung oleh Nabi sebagai penduduk surga. Di depan beliau saat itu adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan selain mereka dari para sahabatnya. Kepada mereka Nabi bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu tentang bagaimana ngerinya neraka Allah, gentingnya hari kiamat, dan ngerinya alam barzakh, kalian ini akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Itu Nabi katakan di depan mukanya Abu Bakar, di depan mukanya Umar bin Khattab, di depan Ali bin Abi Thalib, di depan Uthman bin Affan, di depan Abu Hurairah, dan para sahabatnya lainnya yang mana salat 5 waktu mereka di belakang beliau. Di mana kalau mereka haji, pembimbing hajinya adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka umrah, pembimbing umrah mereka adalah Nabi Muhammad SAW. Istri-istri mereka sahabiah, anak-anak mereka para sahabat. Mereka telah berjuang untuk agama Allah, bahkan mereka rela mengorbankan nyawa mereka
demi agama Allah. Kepada mereka Nabi berkata, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, para sahabat pun terisak-isak menangis walahum khanin, sehingga terdengar isak tangis mereka dan mereka meletakkan pakaian mereka, baju-baju mereka di wajah-wajah mereka. Lantas siapa kita jemaah? Sehingga nggak pernah duduk berkhalwat dengan Allah kemudian menangis mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Jalla wa Ala pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Adalah seorang hamba yang berkhalwat dengan Allah kemudian berlinang air matanya mengingat dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Fudail bin Iyad, seorang ulama di masa salaf, di masa tabi'in, semenjak beliau hijrah, setiap kali salat beliau menangis mengingat dosa-dosa yang pernah beliau lakukan. Padahal beliau sudah taubat dari. Di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah dan juga datang dari sahabat Al-Aghar bin Yasar radhiyallahu anhuma, di hadapan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan para sahabat beliau lainnya, Nabi bersabda, "Ayuhan nas, tubu ilallah wastaghfiruh fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah." Wahai para sahabatku, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah. Mintalah ampunan kepada Allah oleh kalian, karena aku sendiri bertaubat kepada Allah dalam sehari 100 kali. Kepada siapa Nabi berkata demikian? Apakah kepada orang yang Nabi lihat baru keluar dari diskotik? Kepada orang yang keluar masuk tempat karaoke? Kepada orang yang pernah mencuri, yang pernah berzina sebelumnya, pernah menjadi preman sebelumnya, pernah minum khamar sebelumnya? La. Ketika beliau berkata, bertaubatlah kalian kepada Allah, beristighfarlah kalian kepada Allah, yang di depan beliau saat itu Abu Bakar. Yang di hadapan beliau saat itu adalah Umar, yang Nabi katakan tidaklah syaitan berpapasan dengan Umar kecuali dia akan mencari jalan yang lain dan lari terbirit-birit karena takut kepada Umar. Di hadapan beliau saat itu adalah Utsman bin Affan yang telah menikahi 2 putri beliau. Seorang sahabat yang Nabi katakan, "Kaifa la astahyi mimman tastahyi minhul malaikah." Bagaimana aku tidak malu dan segan dengan Utsman ini sedangkan malaikat saja segan kepada dia. Di depan beliau saat itu adalah Ali bin Abi Thalib yang Nabi katakan kepadanya, "Ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa?" Wahai Ali, apakah kamu tidak mau memiliki kedudukan di sisiku seperti kedudukannya Nabi Harun di sisi Musa alaihissalam? Dan para sahabat lainnya, orang-orang yang sudah dipastikan sebagai penduduk syurga Allah, kepada mereka Nabi katakan, "Tubu ilallah." Bertaubatlah kalian kepada Allah. Wastaghfiru, dan mohonlah ampunan kepadanya. Fa inni atubu ilallah fil yaumi mi'ata marrah. Karena aku sendiri bertobat kepada Allah dalam sehari bisa 100 kali. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di dalam sebuah athar yang sahih, setelah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, Umar bin Khattab datang kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu, pemegang rahasia Nabi tentang nama-nama orang-orang munafik di kota Madinah. Umar datang kepada Hudzaifah mengatakan, "Unsyidukallah, aku meminta dengan nama Allah. Asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin." Apakah Nabi pernah menyebut nama Umar bin Khattab dari nama-nama orang-orang munafik? Itu pertanyaan Umar kepada Hudzaifah, dan saat itu tidak ada kamera yang sedang nge-live ucapan beliau itu. Nggak ada kamera di depan beliau saat itu. Bukan pula hari-hari politik karena mau pilkada beliau berkata demikian, lah, bukan pencitraan.
Bahkan dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. 30 para sahabat Nabi telah aku jumpai. Semua mereka aku dapati khawatir seandainya dirinya sebagai seorang munafik. Itu para sahabat Nabi. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika melihat seekor burung hinggap di suatu batang pohon, beliau mengatakan, aduhai bahagianya engkau. Seandainya engkau ditangkap, disembelih, kemudian dimakan, setelah itu selesai. Tidak terancam dengan neraka Allah. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah meletakkan keningnya atau pipinya ke tanah, kemudian mengatakan, wailul li illam yaghfirullahu li. Sungguh celaka diriku ini kalau Allah belum mengampuni dosa-dosaku. Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebut menjelang wafatnya baka bukaan syadida. Beliau menangis sejadi-jadinya sehingga murid-muridnya berkata, wa ma yubkika ya Abu Hurairah? Apa yang membuat engkau menangis seperti ini? Abu Hurairah, siapa yang enggak kenal Abu Hurairah? Karena besarnya jasa beliau untuk Islam, sampai-sampai Syiah membenci dan mencaci maki beliau. Karena beliaulah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayat hadis-hadis Nabi untuk umat Islam ini. Kalau kita membuka seluruh kitab hadis, kita dapati hampir semua atau mayoritas hadis Nabi itu datangnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang pernah mengikat batu di perutnya karena kelaparan yang beliau rasakan di masa Nabi demi menuntut ilmu, demi berjihad di belakang Nabi. Yang pernah jatuh tersungkur karena kelaparan di Raudhah antara mimbar dan kamarnya Aisyah, sehingga datang seseorang menginjak leher beliau, mengira beliau sedang kesurupan, di dalam riwayat Imam Muslim. Menjelang wafatnya baka bukaan syadida. Beliau menangis sejadi-jadinya. Wa ma yubkika ya Abu Hurairah? Apa yang membuat engkau menangis seperti ini wahai Abu Hurairah? Tanya murid-muridnya. Apa jawaban beliau, jamaah dimuliakan Allah? Qillatuz zad wa tulut tariq. Sedikitnya bekal amal soleh yang aku miliki, sedangkan perjalanan setelah ini masih sangatlah panjang. Itu jawaban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini hendaknya kita camkan di dalam hati kita, selalu hadir dalam hati kita dan tertancap di depan kedua mata kita. Di mana ketika beliau ditanya, apakah sumber keselamatan ya Rasulullah, oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau menjawab, amsik alaika lisanak, jaga lisanmu. Yang kedua, wal yasa'ka baituk, hendaknya rumahmu itu terasa luas olehmu, betah di rumahmu. Wabki ala khati'atik, dan menangislah atas dosa-dosa yang pernah engkau lakukan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi dengan sanad yang sahihkan oleh Syekh Al-Albani. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bermanfaat. Dan sini ada beberapa pertanyaan, namun waktu telah habis ya. Kita baca 1-2 pertanyaan ya. Bolehkah kami pedagang yang bukan penuntut ilmu mengumpulkan kitab ulama ahlus sunnah dan membacanya sendiri? Boleh banget, bukan cuma boleh. Baca buku ulama gimana nggak boleh? Ya kan? Antum beli sambil jual membacanya. Nah, umat Islam adalah umat membaca. Perintah yang pertama kali turun yang dengannya Nabi kita menjadi Nabi adalah membaca. Iqra. Jadi kalau kita nggak cinta membaca, bermasalah kita. Umat Nabi Muhammad adalah umat paling cinta membaca di atas permukaan bumi ini. Ciri umat Nabi Muhammad suka membaca. Iqra. Perintah membaca adalah wahyu pertama kali yang Allah turunkan kepada Nabi kita, dan dengannya beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tapi membaca yang bermanfaat tentunya yang paling utama adalah Al-Quran Al-Karim. Bagaimana status pelaku kesyirikan yang sudah tegak hujjah atau dalil? Ya akhi, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala dan ulama yang lainnya, ini dari sisi jawaban tentunya semua orang tahu.
Apa jawabannya? Tetapi tidak penting kita menyibukkan diri kita tentang keadaan individu manusia. Itu nggak terpenting, jemaah. Jangan sibukkan diri kita dengan pembahasan-pembahasan seperti ini. Dekat dengan masalah ini adalah masalah udzur bil jahal. Apakah ada udzur karena kejahilan dalam masalah usul, kesyirikan dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan yang diangkat hanya untuk menyibukkan kaum muslimin dan membangun tahdzir antara satu sama yang lain. Ini terjadi di mamlakah dan diingatkan oleh para ulama. Juga di negeri Yaman dan yang lainnya. Bahkan ketika Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala ditanya membahas tentang suatu negara, kapan negara itu dinamakan negara Islam, ataukah kapan dinamakan negara kafir, kata Syekh bin Baz, kamu nggak usah sibukkan diri dengan hal yang seperti itu. Cukup kamu sibukkan diri belajar mengajarkan ilmu agama, dakwah semampumu semaksimal mungkin di negeri tersebut. Nah, demikian juga masalah kesyirikan. Kita bahas kesyirikan secara umum, ini ancaman-ancaman Allah untuk para pelaku syirik. Ini hukum Islam terhadap pelaku syirik. Adapun individu manusia meletakkan hukum kepada individu manusia, maka kata para ulama al-hukmu ala syai' la yatimmu illa bitawaffuri syurutihi wa intifai mawani'i. Hukum sesuatu itu tidak boleh ditegakkan, dilakukan, tidak sempurna kecuali semua syarat-syaratnya telah terkumpul dan wantifai mawani'i. Mawani' penghalang-penghalangnya telah tertiada. Bahkan kita melihat ada sebagian ahlu bidah yang memiliki penyimpangan-penyimpangan yang kita penuntut ilmu menganggap itu pembatal Islam. Tetapi ulama kita belum sampai ada yang mengatakan dia murtad seperti Yusuf Qaradawi dan semisal dengannya. Kehati-hatian mereka dalam meletakkan hukum kafir atau murtad kepada seseorang meskipun penyimpangannya luar biasa. Demikian juga kepada yang lainnya. Terkait hukum kepada individu, serahkan kepada ulama. Jangan sekali berustad atau penuntut ilmu, apalagi ikhwan senior tapi jarang ngaji, yang mengeluarkan fatwa. Tanyakan kepada ulama, mereka kaji lajnah daimah, ketika sudah keluar fatwa baru disampaikan. Kalau sudah berkaitan dengan individu manusia, kita harus berhati-hati dalam meletakkan hukum kafir atau murtad dan sebagainya. Namun secara umum kita katakan Allah mengatakan ini tentang pelaku syirik, ini ancamannya, ini ayatnya, ini hadisnya. Tetapi ketika sudah menunjuk jari telunjuk ke batang hidung seseorang, di sini kita harus berhati-hati. Jelas ya ikhwan ya? Nah, wallahu taala alam bisawab. Cukup. Baik, kiranya ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita meminta dan memohon kepada Allah sebagaimana ia telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, agar kembali mempertemukan kita di majlis-majlis ilmu agama berikutnya dan di dalam syurganya pada hari kiamat kelak ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.